Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika itu Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Nabi mengatakan, walaupun jihad di jalan Allah tetap lebih baik, lebih dicintai oleh Allah beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, seseorang misalkan sholat atau sholat sunnah, seorang puasa atau puasa sunnah, seseorang baca Quran, berzikir pagi, zikir sore, datang ke pengajian, berinfak, bersedekah, bantu anak yatim, bantu orang tua, mencari nafkah, mendidik anak, menolong orang, atau ibadah yang lainnya, dia lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap lebih baik, tetap lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jihad beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi, seseorang yang keluar dari rumahnya, dia berjihad, membawa dirinya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya, dia mati syahid. Kecuali mati syahid. Baru hebat mati syahid tadi. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kalau mati syahid memang lebih tinggi, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid tersebut. Jadi Bapak Ibu ya, beramal ibadah, apapun amal ibadahnya, amal solehnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, lawannya hanya mati syahid. Yang bisa mengalahkannya hanya mati syahid. Adapun jihad tetap lebih baik beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini hadis pertama. Kita lihat hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Rasulullah SAW menyebutkan, ma min amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wa la a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Nabi mengatakan, Bapak Ibu perhatikan nih, tidak ada amal ibadah apapun yang lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada amal ibadah manapun yang lebih besar pahalanya selain daripada mengamalkan sebuah kebaikan, mengamalkan sebuah ibadah yang diamalkan dan dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dari seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang paling sucinya dan paling besar pahalanya adalah yang dikerjakan dan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sakalah Ramadan. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan apa? Bagaimana utamanya dan mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Barakallahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya ada manfaatnya. Nah, di antara amalan yang sangat istimewa adalah puasa. Ya, apakah puasa 9 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau paling enggak tuh puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa sunnah yang dikerjakan sehari sebelum Idul Adha. Puasa sunnah dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah.
Ya, pemerintah kita melalui Kementerian Agama sudah memutuskan melalui rapatnya yang sudah melihat hilal di berbagai tempat di negara Indonesia ini, bahwasanya Idul Adha 10 Zulhijjah ya itu akan jatuh pada hari Ahad yang akan datang. Karena 1 Zulhijjah hari Jumat kemarin. Ya, hari Kamis sore rapat putuskan Kamis malamnya bahwasanya hari Jumat sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sudah ketemu tanggal 1-nya, ya gampang menemukan tanggal 10-nya. Ya, tanggal 1 hari Jumat. Ya Bu ya, 1 hari Jumat. Jumat 1 tuh. Jumat tanggal 1 ya. Lalu Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tanggal 10 berarti hari Ahadnya akan datang. Itu Idul Adha. Nah, puasa Arafah adalah tanggal 9-nya, yaitu hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh para sahabat di dalam hadis riwayat Muslim tentang puasa Arafah, maka Rasulullah SAW mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah tersebut menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Puasa Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ikhwan akhwat semuanya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya berpuasa sunnah besok tanggal 9 Zulhijjah, hari Sabtu besok. Jangan lupa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita ya insyaallah taala akan mempelajari ya ini perbincangan antara kita dengan pengurus pengajian atau majelis taklim ya. Kita sepertinya lebih memprioritaskan dulu tahap awal ini rutin ya insyaallah tentang akidah terlebih dahulu. Walaupun kemarin kita berencana mengenai dosa-dosa besar, namun ini sebagaimana nasihat para ulama, al-aqidatu awalan atau at-tauhidu awalan, tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, hendaknya ini didahulukan dan diutamakan ya. Di antaranya adalah sekali sebulan ya, kabarnya ini Sungai Geringging atau Batu Basa dapat rahmat dari Allah. Sekali sebulan ada pengajian kitab tauhid bersama Ustazuna guru kita Muhammad Al-Fishar hafizahullah taala. Ya, Sabtu kemarin yang Manjat. Kemudian hari Sabtu yang akan datangnya bulan September insyaallah mudah-mudahan dilanjutkan. Nah, ditambah lagi ya pelajaran akidah di kitab yang lainnya, di buku yang lainnya. Dan kita berniat ini sebuah kitab kecil yang bagus sekali, dan ini luar biasa bukunya, yaitu kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati As-Sahihati. Nah, tadi kita sebarkan di grup WA ya, bisa di-download kemudian dilihat di grup WA kajian sunnah Sugar ya, Sungai Geringging. Buku ini, kitab ini Bapak Ibu yang kami hormati, ya sesuai judulnya, khudh, ambillah aqidataka, aqidahmu ya, minal kitabi, yakni minal qur'ani, dari Al-Quran, berdasarkan Al-Quran, was sunnati as-sahihati, dan juga diambil berdasarkan al-hadis atau sunnah yang sahih, yang benar. Jadi judulnya bagus sekali. Ambillah aqidahmu ya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ambillah aqidahmu, yakinilah aqidahmu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Jadi kita komunikasi sama panitia, mungkin nanti dicari buku terjemahannya ya, karena kita
kita di sini belum belajar bahasa Arab, Ustaz, nanti susah nanti ya. Tapi nggak apa-apa juga, ya. Nggak apa-apa juga pegang apanya, lihat kitab bahasa Arabnya, ya. Nanti akan terasa manisnya, ya. Akan terasa asiknya kalau langsung belajar atau ngaji kitab tersebut. Ya, nanti mudah-mudahan akan ada ikhwah atau kawan kita yang membelinya kitab aslinya atau memprintnya sehingga nanti bisa diperbanyak insyaallah taala. Bapak Ibu yang kami hormati, persoalan akidah di dalam agama Islam memang persoalan yang harus diutamakan. Ya, pembersihan dan pelurusan dan pembenaran akidah umat Islam ini memang harus didahulukan dan diprioritaskan. Inilah diantara ciri khas dakwah ahlus sunnati wal jamaati. Inilah diantara karakter, ya, dakwahnya as-salafiyah, yaitu mendahulukan pembenahan dan pelurusan akidah kaum muslimin. Bagaimana akidah kaum muslimin tersebut lurus, bersih, murni, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang benar, yang sahih. Karena memang inilah tugas semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi, semua Rasul diutus dan dikirim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah untuk masalah akidah ini, masalah tauhid ini. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ya, pembahasan dan pelajaran tentang akidah ini, tentang tauhid ini di mana-mana. Ya, di mana-mana ini didahulukan oleh para duatul Islam, para dai-dai Islam yang mengajak kepada tauhidullah, akidah yang benar. Ya, selalu ada pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Karena memang ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah adalah mengajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Apa itu? Itulah dia akidah. Itulah dia tauhid. Nah, apalagi itu di tengah kaum muslimin, ya, banyak beragam akidah-akidah yang melenceng. Akidah-akidah, keyakinan-keyakinan dan kepercayaan yang meleset, istilah kita. Ya, tidak benar. Ya, penyebabnya macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Di antaranya yang paling banyak adalah apa? Ya, lebih mendahulukan akal daripada nakal. Jadi ada aqlun pakai ain, aqlun akal Indonesianya. Ada naqlun pakai nun. Kalau aqlun itu akal. Kalau naqlun itu nakal, yaitu dalil Quran dan sunnah yang sahih. Ya, orang-orang lebih mendahulukan akalnya ketimbang nakal, ketimbang wahyu. Ya, sehingga mereka, ya, dalam persoalan agama termasuk nanti dalam pembahasan akidah, mereka mendahulukan akal. Ya, yang masuk di akalnya, yang cocok di akalnya, itu yang mereka terima, itu yang mereka yakini. Kalau tidak masuk di akal, kalau tidak bisa sampai di akal, mereka tidak percaya, mereka tidak menerima, ya, mereka tidak meyakininya. Nah, akal lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Inilah diantara akidahnya Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal. Ya, dan juga anak cucunya ke bawah yang menyerupai Mu'tazilah ini. Dari berbagai nama-nama pengajian atau ajaran sekarang ini yang macam-macam. Ya, lebih mendahulukan akal ketimbang Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ini bentuk penyimpangan akidah. Seharusnya akidah, ya, walaupun semuanya dalam semua permasalahan agama Islam, apakah akidah, apakah ibadah, apakah adab, apakah akhlak, apakah muamalah,
Semuanya memang pakai Quran dan Sunnah, memang semuanya. Tetapi dalam persoalan akidah tentu lebih dituntut, ya, lebih didahulukan. Nah, ketika akidahnya lebih mendahulukan akalnya, maka terjadi pergeseran dan penyimpangan akidah. Nah, makanya diantaranya apa? Ya, sebagian orang-orang ya yang tidak mau ya meyakini dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas langit, berada tinggi di atas arsy. Karena dalam akalnya itu tidak cocok, ya, tidak masuk parentongannya di akalnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit, berarti Allah butuh makhluk. Berarti Allah bertempat. Nah, cocok dong. Maka apa? Mereka tidak percaya, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy. Yang butuh tempat itu makhluk. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak mungkin di atas arsy, di atas langit. Karena tidak masuk di akalnya, ya. Maka apa? Tidak ada. Akan sampai-sampai di daerah Kabupaten Padang Pariaman juga, di bagian kampung saya sana, Pau Kambar, ya, itu ada seorang tuanku, seorang ustadz, seorang buya, di khutbah Jumat menyampaikan apa? Tidak ada Allah di atas, ya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy. Dia sampaikan dalam khutbah, mado Allah di atas, yang di atas itu manci, yang di atas itu cicak, Allah di atas dah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akalnya, ya. Sehingga apa? Mereka tidak menerima. Al-Quran menjelaskan banyak tentang Allah di atas langit, di atas arsy. Hadis Nabi SAW banyak menjelaskan tentang Allah di atas langit, di atas arsy. Tidak dihiraukan. Seakan-akan tidak dibaca, tidak percayai saja, tidak terima saja. Seakan-akan tidak ada saja. Karena apa? Tidak sesuai dengan akalnya. Nah, ini contoh saja, ya. Kemudian apa? Juga sebagian kaum muslimin, ya, yang tidak meyakini dan mempercayai tentang adanya azab kubur. Azab kubur. Karena enggak sesuai dengan akal mereka. Orang kalau sudah mati mau diapain lagi, enggak bakalan sakit. Untuk apa ada azab kubur? Ya, mati mau dicatuk, mau disai, mau dipangan, mau dibakar, ya, dia nggak sakit. Untuk apa azab kubur itu? Kalau sudah mati, nggak ada azab kubur itu, karena nggak sesuai dengan akalnya. Kemudian apa lagi? Kami sudah riset penelitian, apalagi sudah bongkar-bongkar kuburan. Ketika Pak Haji soleh, orang baik, Masya Allah, luar biasa, elok, meninggal, beberapa hari kemudian kami bongkar kuburannya, biasa-biasa saja. Begitu juga ketika ada orang kurang ajar, bahkan mungkin kafir, tukang ampok, tukang judi, dosa macam-macam mati, berapa hari kemudian kami bongkar kuburannya, ternyata sama saja dengan kuburan Pak Haji tersebut. Tidak ada apa azab kubur. Maka apa? Kami sudah penelitian, tidak ada itu azab kubur. Ya, ini berdasarkan akal. Maka akhirnya nanti terjadi penyimpangan akidah. Ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan atau mengisyaratkan tentang akal, akhirnya apa? Tidak diyakini dan diterima. Belum lagi datang orang-orang yang mengatakan apa? Tidak akan ada yang namanya yaumul mizan. Ditimbangnya amal baik, ditimbangnya amal buruk, ditimbangnya pahala, ditimbangnya dosa. Kenapa? Karena bagi mereka enggak mungkin itu. Mana bisa? Ya, bagaimana menimbang amal itu? Bagaimana menimbang pahala itu? Bagaimana caranya menimbang dosa itu? Embok barangnya aja enggak ada, wujudnya aja enggak ada. Bagaimana cara menimbangnya? Ya, enggak mungkin katanya. Enggak ada itu. Jadi dia enggak masuk di akalnya, dia enggak percaya. Walaupun Quran, walaupun hadis Bukhari, walaupun hadis Muslim, mereka enggak akan percaya karena enggak sesuai dengan akal katanya.
Ya, cobalah bayangkan dan pikirkan baik-baik katanya. Ya, ketika seseorang menimbang amal dan menimbang dosa dan menimbang pahalanya. Ya, karena masanya dalam ilmu fisika namanya massa berat. Massanya bendanya tidak ada. Yang bisa ditimbang, yang bisa diukur itu yang mempunyai massa, yang mempunyai zat, yang mempunyai barang. Ladu bisa ditimbang, bawang bisa ditimbang. Iku palo jodoso bawa menimbang barangnya dulu. Maka ini dia pakai akal semuanya. Akhirnya mereka tidak menerima. Banyak lagi nanti persoalan akidah yang sudah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah akan ditolak, akan dipinggirkan karena tidak sesuai dengan akal. Inilah diantara bentuk penyimpangan terbesar akidah, mendahulukan akal ketimbang Quran dan Sunnah. Ini banyak sekali, kalau saya jabarkan panjang, malam hari lain, malam hari dikosut menjelang maghrib ya. Jadi apa? Kemudian yang berikutnya, ya, sebagian yang lainnya akidahnya berdasarkan ya perasaan, atau dalam bahasa lainnya berdasarkan mimpi. Apalagi itu mimpi gurunya. Ya. Kalau perasaan gurunya, kalau mimpi gurunya itu mantap tuh. Dipacing, dipicayo tuh. Ya. Apa yang disampaikan dalam mimpi tersebut, apa beritanya diyakini, dipercaya. Mantap, kokoh. La raiba fihi, tidak ragu-ragu lah. Kalau ketiga hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Imam Ahmad berbicara masalah akidah, seakan-akan tidak ada saja, tidak dihiraukan saja. Ya, ini adalah bertolak belakang dengan yang mendahulukan akal. Kalau ini berdasarkan perasaan, berdasarkan mimpi. Akal tidak, dia lebih mendahulukan ini, sisi ini. Ini adalah bertolak belakang dengan akal tadi. Maka nanti mereka pegang, mereka yakini yang berdasarkan perasaannya atau perasaan gurunya atau mimpinya atau mimpi gurunya. Itu yang diyakini dan dipegang. Nah, sebagian yang lain ya, orang-orang Islam ini akidahnya, ya Bapak Ibu, mereka dengan memegang keyakinan atau kepercayaan nenek moyang atau tradisi. Apa kecil nenek moyang dulu, ba'a carito kata nenek moyang dulu, andon dulu itu yang dipaci, itu yang dipercaya, itu yang dipegang. Ya, modeku dulu cek andon, modeku dulu kecil orang tua, itu yang dipegang, itu yang diyakini.